Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti Ngobras. Ngobrol santai berfaedah. Ini udah masuk ke episode ke-41. Dan di masih pandemi dan menjelang Ramadan ini, Wijaya Stuti mau bahas tentang seputaran parenting. Nah, mau bahas seputaran parenting sama siapa sih? Pasti kalau yang lihat posting IG aku beberapa hari yang lalu udah tahu nih kalau aku mau bahas tentang minimalis parenting bareng sama Teti Tanoyo. Wah, Mbak Tetinya udah join. Thank you banget Mbak Teti Tanoyo. Jadi sebenarnya sih aku tuh pengen ngobrol sebentar ya Mbak, aku mau sharing kenapa alasan aku ngobrol tentang minimalis parenting ini. Jadi alasannya adalah karena aku banyak ngeliat orang tua semasa pandemi ini tuh ngerasa kayaknya tuh stres luar biasa dari yang mulai namanya ngurusin PJJ, ngurusin rumah. Jadi semua emosi jiwa tuh semua dituangin ke anak. Oke, sekarang kita undang dulu ya Mbak Teti Tanoyonya. Maaf lah kalau aku agak kepleset ngomong Mbak Teti Tanoyonya karena Tanoyo Tayono. Oke, Mbak Teti Tayono ini adalah blogger parenting. Dia bergerak di bidang penulisan. Dan yang kerennya lagi, Mbak Teti Tanoyo ini punya, thank you Andi Nastor udah gabung. Dia punya anak 3, tapi tetap bisa, tetap bisa mengatur waktunya dengan sangat baik. Kita tunggu ini Mbak Teti Tanoyo untuk join bareng sama kita nih. Ayo Mbak Teti, aku tunggu requestannya supaya nanti aku bisa join bareng kamu ngobrol tentang minimalis parenting. Tadi sempat ada yang tanya, kalau minimalis parenting tuh apa? Terus kalau maksimalis tuh kayak gimana? Udah banyak pertanyaan. Tapi nanti kita bahas ya. Ini coba aku yang request deh. Questionnya udah ada. Oke, coba aku yang request ya. Jadi emang lagi, menurut aku nih, aku pernah baca dan lihat di berita kalau ada yang namanya kurang mundur. Halo, Mbak Teti Tanoyo. Ya mundur nih kayak kalau nanti. Ya, oke. Udah ya? Udah kedengeran belum? Alhamdulillah udah. Suara aku jelas nggak, Kak? Jelas banget. Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya Mbak Anis? Alhamdulillah baik. Ya oke, udah ya. Bergema nggak ya suaranya ya? Saya bergema ini suaranya. Aku? Enggak sih. Enggak ya? Agak sedikit, tapi masih bisa kedengeran. Oke. Soalnya ini handphonenya habis kecemplung minyak goreng. Curhat. Itu dunia ibu sekali. Betul. Makanya aku tadi nggak bisa nih pakai ini nih. Jadi coba belajar pakai ini. Oke, sekarang Mbak Teti Tanoyo boleh kenalin diri dulu nih. Oh ya, halo. Assalamualaikum semuanya. Kenalkan, saya Teti. Halo di sosmed sih Teti Tanoyo ya. Terus tadi udah dikenalin juga ya. Saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak laki-laki. Apalagi ya, aktivitas sehari-hari sih di rumah aja ngurus anak-anak. Dan juga di sela-sela kesibukan suka ngeblog dan paling ya posting di Instagram tentang apa yang lagi dipikirin gitu ya. Wow, serius? Ya, karena aku lihat di Instagramnya, aku manggilnya mom atau apa ya, atau kak ya. Biasanya kita kak-kakan ya, berkaitan muda. Gak apa-apa, biar berjiwa muda. Okay. Biasa mama kan pengennya gitu ya. Kakak aja ya, kakak bener-bener. Betul, kakak. Ya kayak di dasa udah mau menjelang akhir Ramadan ya, benar Ramadan. Iya, 6 hari lagi insya Allah ya Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sampai ke sana. Amin. Ini nih, jadi aku tuh tertarik sama Kak Teti Tanoyo untuk ngobrol santai berfaedah tuh karena aku lihat Mom Teti tuh kayaknya tuh isinya bagus banget gitu loh. Itu
minimalis parenting. Secara gue lagi jatuh cinta sama yang namanya minimalis kan. Barang-barang tuh agak dibuang-buangin, dikasih ke orang gitu. Sebenarnya apa nih hubungannya sama minimalis parenting? Tuh aku penasaran karena juga ditanya, kalau ada minimalis berarti ada maksimalis parenting dong, kata dia gitu. Oke. Ya, jadi beberapa sebulan terakhir ini lagi suka baca buku tentang minimalis parenting. Awalnya saya tahu ini dari komunitasnya Minimalis Mom yang dibuat oleh Mbak Fisya ya. Dari situ saya tahu ada sebuah bukan teori sih, pemikiran ya. Ini buku dari luar negeri, dari Amerika Serikat. Ternyata selama ini tuh ada loh pendekatan parenting yang ternyata lebih santai kalau saya bilang. Selama ini kan kita selalu mikir parenting itu susah, ribet, apalagi banyak banget ya teori parenting lah, teori pendidikan itu banyak banget, sampai kita kewalahan gitu. Ibu-ibu tuh di rumah, saya sosmed semua ya, hampir ibu setiap baca teori pendidikan, teori parenting, pasti langsung, oh ini kayaknya teorinya bagus deh, aplikasiin. Oh ini teorinya bagus deh, aplikasiin. Sampai terlalu banyak informasi, akhirnya overload tuh di kepala. Akhirnya itulah ya sebenarnya yang jadi maksimalis. Jadi si minimalis parenting ini sebenarnya menyederhanakan hidup dan menikmati pengasuhan. Jadi kadang kita tuh kebalik, kebanyakan teori gitu ya, kebanyakan kita tahu informasi saking banyak dan derasnya di sosial media, sampai lupa nikmatin pengasuhan itu sendiri. Nah itu saya juga kejadian sih ke saya deh, apalagi kalau ibu-ibu baru ya, dulu anak satu, itu kan idealisnya tinggi biasanya ya. Oh ada metode ini bagus nih, langsung ikutan. Ada metode ini bagus, langsung ikutan. Tapi buat ternyata makin lama gitu. Iya. Tapi saking semangatnya mungkin ya kalau dulu. Cuma setelah sekarang punya anak 2, 3, lama-lama makin slow tuh, makin nggak terlalu idealis lah, nggak terlalu ikut-ikutan. Akhirnya saya dapat formula itu sebenarnya ketika anak udah 3 justru. Waktu anak 1 justru saya nggak bisa produktif, malah ribu. Udah gitu anak saya kan tantrumnya lumayan parah ya waktu anak 1. Justru saya nggak bisa produktif. Nah kan itu aneh ya. Ini anak 3 justru malah kok rasanya enak banget ya, santai. Udah gitu nggak stres, nggak riuh. Ternyata yang saya lakukan selama ini itu masuk ke minimalis parenting. Saya juga baru ngeh karena baca buku itu. Oh ternyata gitu ya minimalis parenting itu. Jadi ada hal yang harus kita sederhanakan. Yang pertama dari segi materi ya, dan juga non materi. Yang non materi tadi dari mindset kita sebagai orang tua, jangan sampai kita kebanyakan informasi atau insecure, kita selalu ikut-ikutan tren, akhirnya kita pusing sendiri dan akhirnya nggak nikmatin pengasuhan deh. Dan itulah stres, marah-marah di rumah, atau jadi beban gitu ke kitanya sendiri. Kok saya nggak bisa ya ngikutin misalkan tren metode ini, kok saya nggak bisa ya sukses kayak orang lain gitu menggunakan metode itu. Kita nggak percaya diri gitu. Sebagai orang tua kita nggak percaya sama diri kita sendiri karena kebanyakan informasi tadi, dan kita nggak pakai filter, langsung kita serap gitu. Jadi harusnya gimana nih mau Teti? Kan misalnya kita dapat informasi nih, terus kita diemin aja atau langsung kita lihat emang kita lagi butuhnya karena anak tantrum atau apa gitu. Ya, jadi minimalis parenting ini enaknya kita tuh bikin analisis kebutuhan kita dulu di awal. Jadi bukannya informasi yang kita dapet terus kita aplikasikan tanpa filter tadi, tapi kita analisis dulu, kita lagi butuh apa sih sekarang. Misal punya anak umur 0-3, berarti kan butuh teori-teori perkembangan anak ya, 0-3, atau kira-kira kalau anaknya tantrum berarti harus ada cara lain nih buat pendekatannya. Jadi kita list dulu yang kita butuhkan, baru kita cari informasinya. Jadi dibalik gitu, jangan kita ngambil informasi dulu sebanyak-banyaknya, tapi langsung bingung mau yang mana dulu ya prakteknya. Jadi kita list dulu yang mau kita tahu apa nih, yang dibutuhin anak dan kita apa. Jadi baru kita cari, kalau cocok ya udah langsung terapkan dengan percaya diri tadi. Jangan sampai kita cuma sekedar ikut-ikutan. Nah kayak gitu Mbak. Kakak. Mom, kakak. Percaya diri tuh maksudnya gimana ya? Pokoknya gue percaya ini bakalan bisa berhasil, atau kan semua ada trial dan error kalau ngurus anak. Iya.
Ya betul, saya juga trial dan error. Tapi gini loh, kadang kita karena ini mungkin arus sosmed. Kalau orang tua zaman dulu ya, ibu-ibu zaman dulu nggak pede pasti karena kritik dari mungkin keluarga, kakak ipar, mertua, pasti kritik itu kan yang datang. Nih misalkan anaknya kurus nih, nggak bisa ngurus anak nih, nggak bisa masak nih pasti kan kayak gitu ya. Tapi di era sosial media yang saya lihat, justru ketidakpercayaan diri tuh hadirnya dari kita melihat postingan orang lain atau merasa kok ibu itu bisa ya anaknya seperti ini kok saya nggak bisa. Nah itu percaya diri bahwa kita pun sebenarnya setiap orang tua dan anak tuh punya perjalanannya masing-masing, jadi nggak bisa sama satu solusi, satu keluarga itu nggak bisa dengan solusi yang sama atau perjalanan yang sama. Kita semua beda-beda, kita semua unik, jadi itu yang bikin kita harus percaya diri sebagai ibu, sebagai orang tua. Jangan sampai kita insecure gara-gara orang melihat orang lain ibaratnya lebih daripada kita, padahal kan kita juga nggak tahu ya apakah itu sebenarnya kita butuhin atau enggak gitu. Kadang cuma lihat aja, oh keren, oh bagus, tapi mungkin kalau kita aplikasiin di rumah ternyata nggak cocok juga sama anak-anak. Tapi kan kalau misalnya ada suka pakem gitu ya, pakemnya kayak anak umur segini tuh harus udah bisa ini, udah bisa itu, harus bisa ini. Tapi anak kita tuh ternyata nggak bisa apa-apa gitu, masih jauh banget kayak misalnya toilet training misalnya. Kan dari umur 2 tahun harusnya kan udah diberlakukan ya, tapi ternyata ada yang masih umur 3 tahun masih pakai pamper. Kalau kayak gitu menurut Kak Teti gimana? Kalau saya sih dulu mungkin ya waktu anak satu sempet ya saya idealis gitu. Kan dulu suka competition ya, versus lah, yang pakai popok sekali pakai Clody atau Clody apa dengan atau yang berbagai ASI dan endorsean formula gitu ya. Oh my god. Waktu anak satu kan berasa banget ya idealnya kita. Tapi setelah kesini ya udah lumayan lah, udah 10 tahun perjalanan pernikahan juga. Lama-lama kita makin terbuka bahwa setiap keluarga pun punya pilihannya masing-masing. Dan tadi supaya kita tetap bisa ngambil pilihan yang baik, tentu kita harus belajar. Minimalis parenting itu bukan berarti kita udahlah udahan aja lah, nggak usah pakai apa-apa lah, nggak usah pakai teori-teori lah, kita seadanya, nggak gitu juga. Tapi tadi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan anaknya memang ada speech delay atau memang tumbuh kembangnya lambat, ya pasti kita harus ke dokter tumbuh kembang, harus tetap ke psikolog. Cuman memang tadi harus fokus dengan apa masalah kita. Gitu. Jangan sampai cuman bapernya aja gitu loh. Tapi nggak ada usaha. Cuman baper, tapi ya nggak ada usaha gitu. Itu juga salah juga. Jadi bukan berarti minimalis tuh di take down semuanya, enggak gitu. Cuman itu tadi diatur gitu pikirannya, jangan sampai kita over bapernya, jangan terlalu tadi informasi juga jangan terlalu deras gitu. Misalkan kita percaya sama dokter tumbuh kembang atau psikolog, ya udah gitu ke situ. Jangan ngelihat anak tetangga lebih anak tetangga lebih keren nih, mamanya ngapain aja sih, nah langsung kan minta info, diapain. Nah, kita ikut-ikutan ya, jangan seperti itu. Iya. Jadi kan untuk tahu ngalamin ya. Jadi maksudnya berarti ada pakem tetap diikutin gitu ya. Iya, tetap harus belajar. Tetap harus belajar. Terus juga ada ilmu parenting lain juga didengar. Tapi please jangan dimakan semua gitu ya. Tapi pilih. Betul. Iya, dipilih yang paling cocok gitu. Nah sekarang nih, misalnya udah kepilih nih kan. Cuman ya emang yang namanya emak-emak ya, namanya ngurus anak-anak itu kan sumbu pendek. Ya kan? Maksudnya, anak ngapain sedikit udah emosi, anak ngapain sedikit udah emosi. Apalagi kalau yang ibunya WFH, kebayangin kan? Atau anaknya harus belajar PJJ. Aduh, pokoknya udah di sini tuh kayak berasap gitu kan. Buat pengen marah mulu sama anaknya. Itu kalau di minimalis parenting biasanya digimanain? Iya, jadi ini ya pas aku baca ya bukunya dan ternyata ini sama nih sama yang saya lakuin. Jadi kalau saya itu dulu ya sama waktu anak pertama itu karena tantrum juga ya, dari umur 0 ya, pokoknya dari bayi sampai usia TK itu tantrumnya ya lumayan parah, jadi menyita energi, menyita emosi juga. Nah di anak kedua dan ketiga jadi saya juga banyak belajar gitu ya. Oh dulu tuh seperti apa, ternyata dulu mungkin saya belum bisa ngelola waktu dan emosi dengan baik. Salah satunya nih kalau di trik di minimalis parenting itu adalah ngerjain sesuatu itu
jangan multitasking atau jangan semua dikerjain bareng. Jadi kalau bahasa saya sih gini, ibu-ibu itu kan hatinya rumah ya, ibu itu hatinya rumah. Kalau hatinya bagus, moodnya bagus, insya Allah deh serumah bagus. Tapi kalau ibunya aja udah nggak mood, udah bad mood, dianya udah kelimpungan gitu, pasti seisi rumah ngaruh deh, kayak gitu kan, emosinya, moodnya pasti ngaruh. Jadi memang yang ditata itu sebenarnya diri kita dulu gitu, moodnya kita dulu. Kalau di sini di minimalis parenting itu ada teknik yang tidak multitasking tadi. Itu ngerjain sesuatu itu harus fokus dan mempunyai jadwal. Tapi kalau saya jadwalnya nggak harian yang misalnya jam 7 ngapain, jam 8 ngapain, enggak. Kalau saya jadwalnya itu menggunakan kelompok waktu. Jadi misalkan dari jam 6 sampai jam 9 saya harus apa, itu saya fokus ngerjain itu. Kemudian nanti jam 10 sampai jam 12 harus apa. Jadi benar-benar menyesuaikan kebiasaan anak-anak juga, dan kekuatan juga tuh. Kadang ibu-ibu pengen strong gitu ya, semua dikerjain. Ya enggak? Oh, iya, semua pengen beres. Itu sebenarnya setan juga gitu. Maksudnya keinginan untuk bisa ngerjain banyak itu sebenarnya tuh godaan setan juga. karena kan gini, kayak misalnya aku pernah baca salah satu postingan orang pengen ngerjain semua sendiri, tapi pas dia lagi megang pistol anaknya minta diperhatiin. Untung dia nggak hilang. Bener. Iya. Berarti emang jadi dulu tuh orang aku lain sebetulnya. Iya. Jadi di minimalis parenting itu sebenarnya bukan berarti kita jadi super mom ya, enggak. Justru malah kita harus bisa memilah mana yang harus kita kerjain dan enggak harus kita kerjain. Yang harus kita kerjain berarti kita kerjain, punya jadwal ya yang baik. Nah, yang enggak harus kita kerjain itu sebenarnya boleh kita mungkin di nomor 2kan pekerjaannya, atau di nantilah ya di waktu yang lain, atau bisa juga ngedelegasiin ke orang. Ya pakai, mungkin kalau masalah cucian misalnya bisa pakai ART, laundry dan lain-lain. Jadi be wise gitu sama diri kita sendiri, jangan sampai tahu semua kemampuan masing-masing gitu. Ya. Iya, betul itu. Tapi kalau baru punya bayi gitu ya, jangan ketinggian ininya, apa sih, ekspektasinya pengen begini, tapi kan kita harus ukur ya kemampuan gitu. Kadang ya belum gitu, ibu kan begadang ya. Iya betul. Dan biasanya semakin anak gede sih suka kembali lagi ritme tuh baru-baru lagi. Jadi nggak ada ritme yang ajek sih ya. Semakin kita anak-anak gede itu kan biasanya ada ritme baru lagi. Ya itu yang kita manage supaya kita nggak stres. Iya. Jadi tadi emang keren banget tuh minimalis ya. List apa yang emang sesuai dengan kebutuhan, jangan semua dimakan ya. Terus kelompokin waktu. Nah, kalau kelompokin waktu tuh ada waktu apa ya, maksudnya yang bisa kayak misalnya jam berapa sampai jam berapa itu ngapain aja, bisa di sharing ya? Sebenarnya tadian ya, semua pasti fleksibel banget sesuai dengan keadaan ya. Setiap ibu nggak bisa sama pasti waktunya. Ada juga yang anaknya mungkin ada yang baru lahir tadi kan nggak mungkin juga ritmenya sama kayak saya, karena saya kan anak paling kecil udah 2 tahun, udah lumayan mandiri. Biasanya pertama tadi menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan, jangan lupa. Terus ada lagi tipsnya di minimalis parenting itu tadi, ngerjain sesuatu itu di jam-jam yang tertentu. Misalkan kita lagi full powernya itu dari pagi sampai siang lah, setengah hari kalau saya. Jadi saya tuh biasanya kalau habis subuh ngerjain dulu yang berat. Apa sih yang berat buat saya catat juga. Ternyata berat buat saya tuh nulis blog kayak gitu-gitu. Beratnya misalnya nyusun materi artikel ya gitulah gitu. Berarti yang berat dulu nih yang saya kerjain, karena otak saya masih fresh, masih bertenaga, saya kerjain. Ntar kalau udah waktunya udah selesai, misalkan jam 6 atau setengah 7, udah deh saatnya ke dapur, masak dulu. Kan masak juga lumayan berat, apalagi sampai buat makan siangan, nyiapin. Udah gitu mandiin anak-anak. Apalagi suami WFH ya. Masih sarapan. Iya. Dan awalnya dulu waktu anak BJJ juga saya sempat juga tuh berubah jadinya ritmenya ya. Aduh, ini gimana ya setahun. Tapi ternyata iya tadi udah ketemu ritmenya, alhamdulillah lancar-lancar, anti marah-marah juga tuh ke anak. Dulunya awalnya aduh gimana sih ini
sambil ngerjain ini anak harus PJJ. Kalau sekarang enggak, PJJ nanti aja, gampang kok. Kalau misalkan semua udah beres, insya Allah kalau fokus, biasanya tugas-tugas yang numpuk pun itu anak tuh lebih cepet ngerjainnya. Kalau kitanya memang fokus ke dia, nemenin. Yang memang harusnya berjam-jam ngerjainnya. Pernah juga anak tuh ngerjain hanya setengah jam, dibilang oh udah beres. Oh ya udah oke, kamu boleh istirahat, boleh main terserah. Jadi ngerjain sesuatu satu-satu itu ternyata lebih nikmat. Nggak Jadi mesti timetable-nya tuh harus jelas ya. jadi nggak capek gitu, nggak capek bercabang kemana-mana. Mungkin awalnya susah sih dari yang dulu, saya juga gitu, misalkan sambil masak, sambil ini, sambil apa, itu kayak nggak tuntas gitu ngerjainnya, kayak yang pas kayak kerasa keganggu kayak tadi lagi main apa, lagi megang pisau, anak minta ini gimana, itu Untung dia kepancing kan sadar. emosi itu. Kalau udah kepancing emosi biasanya kan wah gimana ya, nggak jadi kayak merasa bersalah juga kan ke anak, kok malah dimarahin. Ternyata saya juga pernah di posisi kayak gitu. Ternyata pas saya mikir gitu, ternyata yang salah kayaknya sayanya deh. Sayanya nggak ngasih waktu ke mereka gitu, khusus yang memang mereka boleh nanya, boleh main, boleh apa aja gitu. Sayanya nyambi mereka gitu. Jadi di situ sih awalnya, oh berarti semua pekerjaan nggak bisa deh disambi-sambi, harus fokus satu-satu. Baru di situ ketemu deh ritme yang santai dan seenak sekarang. Cuma kan tapi kadang nih, Kak Teti ya, anak-anak itu kan ada yang modelnya beda-beda ya. Ada yang pengennya tuh diperhatiin seharian, ya kan? Perasaan kita udah ngasih, ini loh timetable buat kamu tuh jam segini, tapi dia malah main sama temennya, bagaimana apa dirubah lagi. Tapi kadang ada yang setiap hari pengennya, setiap waktu, aku maunya sama mama gitu ternyata. Terus gimana? Iya. Iya, tadi ya beda-beda, nggak semua sama ya solusi. Satu solusi nggak bisa diterapkan ke semua keluarga. Balik lagi ke karakter anak-anak. Karakter anak saya juga memang begitu, beda-beda. Anak pertama ya itu tadi, pengennya dilayanin, terus ditemenin, terus. Dan waktu itu saya akhirnya ya udah full seharian, semua kerjaan saya beresin malam-malam. Semuanya nyuci, masak, semua saya beresin malam-malam. Jadi dari pagi sampai siang sampai dia capek, udah full buat dia. Tapi ya udah sih setelah itu dia emang tidur baru ya. Baru kita bisa istirahat. Nah di anak yang kedua ketiga anaknya lebih santai lagi sih, mereka lebih santai. Ternyata gitu juga ya lebih enak gitu, udah punya ritme seperti itu. Asalkan kita fokus sama mereka, kayaknya mereka juga ngerti sih pas ibunya fokus dan enggak gitu. Kayak misalkan kalau kita sepenuh hati gitu ngajarin atau ngajak main, mereka puas, ada kepuasan juga dari mereka. Oh iya, saya diajak main, diajak belajar gitu. Mereka nggak ngerengek sih akhirnya. Kalau capek ya mereka paling tidur, makan, main atau nonton TV kalau udah capek. Sementara kalau kitanya tadi disambi-sambi gitu anaknya, justru kadang anak tuh kayak caper ya, malah kayak nguji gitu. Kayak nguji, ini gimana sih? Nah itu sih, emang tantangannya itu saya juga gitu. Transisi banget dari yang awalnya nyambi-nyambi itu sampai yang fokus-fokus itu emang perlu proses. Oh iya. Kak Teti kan kemarin tadi barusan bilang yang anak pertama ini banyak tantrum ya kan. Nah, betul. pernah nggak kejadian tantrumnya tuh di muka umum? Apa tuh yang dilakukan oleh Kak Teti waktu itu? Kalau Anak anakku malu kebetulan, ya. betul. Ya tantrum ya. Aku pernah lihat ya anak yang sampai guling-guling di lantai gitu ya. Makanya memang kita sebagai ibu harus empati. Karena cobaannya ibu itu kan beda-beda ya. Jangan sampai kita menghakimi gitu, ibunya gimana sih gitu, jangan sampai kayak gitu. Kalau anak saya itu dulu tantrumnya nggak gitu Kak. Jadi tantrumnya itu justru di rumah dengan jerit-jerit. Jadi setiap malam itu jerit-jerit. Dari jam 1 pagi sampai jam 2 pagi dia bisa jerit-jerit. Sampai tetangga tuh ke rumah. Duh ini anaknya kayak ini ya. Ada yang diganggu sama ini penunggu rumah. Sampai ada yang ngasih air doa, sampai garam, sampai ada yang naburin kacang hijau. Itu saking dia teriaknya di rumah tantrumnya tuh, ya Allah. Jadi semua yang kita lakukan tuh di mata dia salah gitu ya waktu itu. Jadi harus kita tapi jamnya kenapa malam ya? Kenapa pagi? Nggak tahu, dia tengah malam, dia seringnya tengah malam. Jadi jujur itu masa-masa terberat tuh waktu anak pertama itu, jadi ya nggak bisa tidur lah, ya stres juga pasti karena tiap hari ya. Apalagi kalau ada tetangga yang datang gitu ngejelasin, ya ampun. Umur berapa?
pas udah TK, pas udah sekolah dia lumayan udah tenang. Akhirnya ya udah sampai sekarang sih alhamdulillah. Cuman memang anak tantrum itu kan emosinya ya yang tanda kutip bermasalah gitu. Dia nggak bisa menyalurkan emosi. Dan dulu pun kan ya namanya ibu baru kadang gitu ya. Kebanyakan teori parenting. Aduh, jadinya ternyata ada salah penanganan lah, harusnya begini malah begini. Karena dulu yang saya nggak nyari akar masalahnya gitu. Ternyata ya itulah pengalaman waktu anak Mungkin pertama. juga waktu jadi ibu baru masih kepikiran apa ya, ego pengen ngelakuin buat diri sendiri ya kan. Ya, Masih kadang kayak yang begitu. gue mau ini dong lihat sosial media, tapi nanti kebablasan anaknya jadi nggak keinget apa yang nonton Korea gitu. Susah juga sih itu jadi bagi waktunya. Begitu juga nggak dulu Kak Teti? Justru dulu waktu saya anak pertama nggak ada itu entertainment time itu hampir nggak ada, karena tadi anaknya terlalu ini ya harus bener-bener di ini tantrumnya. Nah di anak kedua dan ketiga ini baru tuh ada jam untuk santai-santai, apalagi kan Sabtu Minggu ya, berarti kan anak nggak PJJ kan, itu alhamdulillah tuh nggak PJJ, itu jadi waktu buat selonjoran, buat leyeh-leyeh lah, alhamdulillah. Ya itu tadi sih, balik lagi kalau kita nggak mau stres di rumah, ya mood kitanya sih yang benar-benar harus dibangun. Moodnya itu ya tadi dari manajemen waktu dan juga dari tadi fokus dan ya fokus ke anak Kerjain atau ke pekerjaan. Karena dulu sih pas kecil kita seringnya lihat ibu-ibu tuh riuh ya, sambil gendong, sambil masak, sambil nyapu tuh. Perasaan kayak gitu ngelihatnya ya. Padahal itu sesuatu yang emang kurang pas sih. Harusnya memang pekerjaan itu satu-satu diberesin, ke anak tuh harus full perhatian, jangan sampai, karena tadi kalau kita nyambi dianya nyari perhatian dan memicu misalnya memicu emosi malah. Iya, kalau ngomongin Ya, parenting lanjut, kan ya. pasti berdua kan. Nggak mungkin Kak Teti sendiri dong, pasti Kak Teti dan suami. Nah, apa yang dilakukan suami selain yang Kak Teti kan tadi udah bisa fokus jamnya, timetable-nya diperbaiki, list apa sih, fokus sama list anak tuh butuhnya apa, ya kan? Nah kalau suami sendiri dukungnya gimana? Atau biar nanti tuh maksudnya moms juga bisa yang denger, bisa diskusi sama suaminya, ternyata nggak bisa sendirian loh, harus bareng-bareng gitu. Iya, betul sekali. Sebenarnya kalau untuk pasangan baru mungkin kayak baru punya anak, kayak masih cari-cari ya, sama suami tuh kliknya di mana sih? Kadang kan suka ya, oh orang lain kok suaminya bisa bantu udah ini. ketemu kliknya. Kan kita udah tahu nih, oh ini. Kadang ada juga loh yang belum, sampai udah lama juga itu kan. Memang benar. Pernikahan tuh pembelajaran seumur hidup tuh benar banget ya berarti. Jadi awal mungkin kalau anak satu gitu pasti masih nyari-nyari. Kalau ada kan postingan IG itu misalkan orang yang suaminya tuh bisa bantu ini, bantu itu. Tapi kan yang kita tahu tadi ya multitasking apalagi nggak bisa dilakuin kan. Dan begitu pun dengan laki-laki, mereka juga pasti punya pekerjaan, punya rutinitas yang lain. Ya kalau bisa memang dikomunikasikan, jangan sampai kita kayak yang baper gitu. Ngomong aja misalkan. Kalau para lelaki ini sukanya kan mikir, aku udah kerja gitu loh, ya udah gitu, terus ibunya aja gitu, kan terima beres, kalau sama aku main-main aja gitu kan, kadang ada yang kayak gitu kan. Iya, emang sih satu nih yang saya dulu suka baper juga, kok nggak bantuin sih, kok cuek aja sih. Tapi satu sih yang sekarang jadi saya pelajarin, nggak mesti berharap juga tanda kutip ya. Kalau kita udah punya manajemen tadi waktu gitu, kita udah bisa punya ritme, sebetulnya nggak terlalu berharap ke suami juga salah satu poin yang mengurangi kita buat stres. Jadi kita tahu kok kita bisa mengatur semuanya dengan baik. Jadi berharap tadi ya tanda kutip ya, jangan terlalu gitu. Boleh sih komunikasi, silakan, pasti kan suami juga harus punya andil lah ya, mendidik anak kan bukan hanya tugas istri. Biasanya kalau saya sendiri ya, karena sayanya udah punya ritme dan suami juga udah sama-sama ya udah gitu, ritmenya udah bagus gitu kata dia ya. Paling mungkin kalau saya pengen ngerjain sesuatu, mereka sama bapak sama abinya gitu misalkan bisa main. Jadi gitu sih, enaknya kita enaknya udah bisa ngatur waktu kitanya gitu, ke yang lain juga jadi lebih gampang sebenarnya. Karena tadi sih ibu tuh pusat
pusat tata surya di rumah. Sama ini kali ya, harus samain visi gitu. Karena kan ada yang kayak misalnya anaknya tuh mau minum es, ayahnya Mm-mm. memperbolehkan, tapi mamanya mungkin gak memperbolehkan. Nah, kayak gitu tuh gimana menurut Kak Teti? Iya sih, jangan sampai berdebat sih ya di depan anak. Kalau bisa ya kita sharing dulu kenapa boleh, kenapa enggak. Kalau alhamdulillah sih saya sama suami ya cenderung orang-orang yang apa ya, logis-logis gitu. Maksudnya nggak terlalu ya kalau kita baca misalkan secara medis kayak gini, oh oke gitu. Kebetulan anak pertama saya juga asma. Itu juga memicu stres yang lumayan karena asmanya juga asma kronis. Ya itu akhirnya ya udahlah, kita cari solusinya bersama-sama nih. Emang awalnya sih ya gimana ya, namanya ngurus anak yang sakit itu kan suka ada pertentangan argumen gitu ya, pertentangan ego juga ya, lo aku lebih capek, nah kayak gitu. Sekarang sih lebih ke realistis ya, misalkan kita ada masalah bareng suami ya udah kita bahas aja gitu, bahas masalahnya ini, oh ternyata solusinya ada ini, kita mau ambil jalan yang mana, ya udah ayo kita jalanin, kayak gitu sih. Sekarang lebih simple kayak gitu kalau ada masalah. Karena udah berpengalaman ya, sampai 3. Berniat nambah lagi? Aduh, kayaknya 3 dulu cukup. Gitu. Nih, Kak Teti, kan pasti waktu Iya, masa iya. transisi ini, aku Hmm. boleh dong di-share apa tuh namanya emosi apa yang dilakuin gitu. Pasti kan emosi banget, anak tantrum, kurang tidur, apalagi kurang tidur Iya kan. itu. Nah, itu apa yang bikin Kak Teti jadi, oh ya gue harus berubah nih. Terus ketemu sama apa, terus akhirnya apa yang dilakukan dengan emosinya Kak Teti? Iya. Jadi awalnya itu dulu ya pas anak satu wah udah ya emosi teraduk-aduk banget. Anak tantrum itu benar-benar ujian yang luar biasa buat ibu-ibu. Kejadian tuh pas di anak kedua. Jadi dulu waktu itu kejadiannya sih kecil ya. Kita makan di luar gitu di fast food gitu. Waktu itu anaknya masih 2. Si Jadi si pas adiknya anak pertama ini belum sadar ya? masih belum. Belum Mama sadar. sendiri gitu hamil, udah punya anak kedua baru nih mulai kepikiran gitu. Dia karena tiap anak kan beda karakter ya, jadi kayak ngadepin suasana baru gitu, kondisi baru. Jadi waktu makan sama dia tuh ya yang kecil itu, nah biasa kan kalau kita nunggu datang ya makanannya, kita suka ngecek HP kan, kita ngecek. Biasa saya juga waktu itu buka HP. Terus ketika saya buka HP kan dia kayak yang nanya-nanya gitu ya, namanya lagi di luar kan, Umi ini. Saya tuh kok kayak Umur berapa marah waktu ya. itu anak kedua? Waktu itu kayaknya 2 tahunan deh, 2 tahun atau 2,5 tahun. Dia kayak yang nanya-nanya Lagi gitu. comel. Lagi comel. Tapi kok saya kerasa keganggu, aneh kan ya. Saya main HP gitu ya, ngeliat HP, anak lagi manggil, kok saya malah keganggunya sama anak. Kan aneh ya, bukan keganggu sama HP gitu. Kebalik. Jadi kok saya nyambi sih gitu. Malah menyambi apa anak gitu. Bukannya yang harusnya diprioritaskan tuh anak ya. Ternyata hilang fokus itu bener-bener menguras emosi. Jadi dari situ saya sadar tuh, oh nggak bisa ya ternyata ngasuh anak misalkan kita nggak fokus gini, berarti harus ada yang diubah deh. Nah dari situ saya mikir, oh berarti memang nggak bisa, kita merasa terganggu oleh anak tuh jangan sampai, karena itu yang membuat kita stres tuh biasanya itu, karena kita nggak mindfulness gitu, nggak full fokus ke anak. Nah setelah saya ubah pelan-pelan ya, PR buat yang emang blogger, selebgram. iya, Itu kan emang aduh, bergerak di sosial media itu kan emang ada timing yang nggak pas sama kita ke anak kan gitu kadang. Benar-benar. Iya makanya, iya itu awal dari situ, karena aneh itu ya, saya aneh kok saya bisa keganggu sama anak, itu aneh. Makanya oh berarti salah nih, selama ini salah prosedur nih. Ya udah, saya tadi pakai jadwal kelompok waktu di mana saya lagi full power tadi subuhan, ya udah punya draft blog digeder deh, lagi kalau lagi mood bagus langsung aja ngedraft. Tapi setelah itu ya udah jangan dipikirin lagi. Setelah itu next ke pekerjaan selanjutnya. Next ke selanjutnya. Dan biasanya dari jam 9 sampai jam 12 tuh saya masih bisa nemenin PJJ. Plus itu kalau ada yang mau main, mau apa, gambar kayak apalah. Anak-anak tuh biasanya kan suka aneh-aneh ya, mau bikin ini, mau bikin itu, atau mau main ini, main itu, ya udah. Kita main gitu. Awalnya sih susah ya, mikir aduh HP pasti ada notif, aduh pasti ada WA. Awalnya kayak gitu.
Cuma lama-lama ya tadi di reframing ya teknik reframing itu tadi. Oh ini juga teknik yang bagus buat ibu-ibu supaya nggak stres. Misalkan anak lagi rewel, ya udah gitu sadari bahwa oh iya kita kan ibunya, dia taunya kita loh yang paling baik, kita loh temennya dia dari awal lahir gitu. Jadi dikasih sugesti positif gitu. Jangan sampai ini anak rewel banget sih atau kok gini sih, kan mamanya juga punya urusan lain ya. Jangan sampai gitu. Harus ada reframing terus. Nah iya, teknik reframing ini penting nih buat ibu-ibu buat nggak stres. Biasanya kalau lagi capek atau anaknya lagi rewel itu kalau bisa terus sugesti kalau positif. di framing itu aku potong sebentar karena kalau Iya, di framing itu orang emosi kan nggak bisa bawaannya Awalnya kan keluarin marahnya kan gitu kan ya. gimana? Nah itu dia kan marah itu kan ada pemicunya ya. Marah itu kan kayak misalkan anak rewel minta ditemenin, kitanya lagi lagi masak atau lagi yang lain. Pasti kan tadi kayak saya tadi terpicu karena nih anak kok ganggu sih, mamanya lagi mana kok ganggu sih. Nah ya udah di reframing tuh akhirnya. Oh berarti dia ada kebutuhan yang memang harus kita langsung kita bantu gitu, atau memang anak umur 2 tahunan kan gitu ya, taunya ibunya temennya, taunya ibunya tuh penolongnya, taunya ibunya segalanya. Kalau nggak nanya sama kita, nanya sama siapa lagi ya? Siapa iya, harus bersyukur juga sebenarnya. Jadi orang yang paling dibutuhkan di dunia sama anak. Mungkin nanti suatu saat kan udah nggak gitu. Itu sih biasanya. Emosi juga tadi, jangan sampai kita juga memicu emosi tadi, nggak fokus atau ya tadi nyambi itu memicu emosi banget soalnya. Berarti Kak Teti udah tahu ilmu ini dari usia anak 2 tahun itu? Iya, itu jadi baru masa pengalaman itu kan pembelajaran tadi kan ya, rumah tangga, punya anak tuh pembelajaran seumur hidup. Dan namanya jadi orang tua kan nggak ada sekolahnya ya. Selain kita baca, selain kita lihat orang tua kita dulu, kita juga harus terus evaluasi. Jangan lupa ya evaluasi. Kalau ada yang baik berarti oh ini harus kita pertahankan. Kalau ada yang kurang baik berarti oh ada masalah. Dan itu terus sih yang harus dilakukan sebagai ibu, sebagai orang tua. Iya benar. Jadi emang nggak udah ya kamu tuh udah ke fase baru gitu ya kalau saat jadi ibu. Jadi mau nggak mau emang harus merubah semua kebiasaan yang suka gue gitu ya, merubah kebiasaan yang masih pengen eksis di sosial media atau apa gitu. Tetap harus ada timetable-nya kalaupun emang itu mau tetap dijalanin gitu ya berarti ya. Betul. Tetap sih harus tetap punya porsi buat diri sendiri, itu menurut saya penting. Jangan sampai nggak ada, karena kadang kita tenggelam dengan rutinitas, tenggelam jadi ibu itu kayaknya bikin kita minder kadang kan ya, merasa ya orang-orang udah jauh kemana, kita kok kayaknya di sini-sini aja. Tetap sih harus ada waktu, makanya tadi saya tetap punya waktu buat nulis, buat walaupun sedikit-sedikit gitu, nggak mesti harus dipublish saat itu juga. Yang penting ada unek-unek yang harus disampaikan, bisa sosialisasi di sosmed nih, jadi kenal sama orang-orang, itu juga penting. Jangan sampai tenggelam dengan rutinitas juga. Aduh bisa stres. Harus balance ya jadinya ya. Ya, betul. Nah ini kan untuk kayak freelance macam kita nih. Kalau buat yang kerja tuh gimana? Kan dia kerja office hour walaupun PJJ pasti dari jam 8 sampai jam 5. Ada 2 pagi yang harus nggak bisa ninggalin anak, sementara harus ngurus sendiri, nggak ada pembantu. Ada nggak tipsnya? Kalau aku justru jujur salut sama ibu bekerja yang bisa 2 posisi, 2 peran itu sebenarnya salut, karena mentalnya itu udah baja ya, dan ekstra juga tenaganya jadwal di kantor sama jadwal di rumah. Tapi mungkin kalau ibu bekerja ya tadi sama aja sih sebenarnya, harus bisa fokus dan mindfulness tadi ketika sama anak. Mungkin pas udah pulang ke rumah udah deh kerjaannya jangan dipikirin gitu, fokus ke saatnya, fokus ke anak-anak, saatnya fokus sama keluarga. Dan jangan pasti punya jadwal kayak jangan egois, jangan cari pembantu atau apa iya benar-benar. Jadi ada tugas yang harus kita penuhi, ada juga yang harus didelegasi. Jadi nggak apa-apa sih
selama itu membuat kita bisa manage waktu dengan baik, manage keluarga dengan baik, itu kenapa enggak? Ya kadang suka gitu sih ya, ibu-ibu tuh suka berkompetisi deh, suka Iya. strong-strongan gitu deh, apa sih gitu. Padahal Padahal setiap kan ibu ya beda-beda ya. iya, nah nggak gitu. Kalau membuat kita stres kan percuma juga. Kan yang kita mau kan hidup kita balance, hidup kita senang, happy, nikmatin pengasuhan sama anak-anak. Kalau tujuannya cuma buat tanda kutip pamer gitu ya, oh ini gue lebih kuat, kan nggak bener juga gitu kayak gitu. Berarti intinya adalah yang pertama, ini yang harus diikutin oleh ibu-ibu adalah no baper-baper dulu ya. Maksudnya Ya bener. selama bisa Sosmednya dikerjain rada sendiri, disaring. kerjain. Iya, kalau Ya bisa betul. dikerjain. Gak usah berpegang sama suami harus bantuin atau apa gitu. Kerjasamanya nggak harus ngebantuin mau kerjaan rumah kita kan, apa bisa Iya. dengan samain visi misinya aja gitu. Kalau nggak boleh minum es ya samain nggak boleh minum es misalnya gitu kan. Terus tadi apa namanya, jangan semua dimasukin ditelan nanti penuh mau Iya muntah. betul. Iya, ya betul. Terus timetable sama jam emas. Terus tadi apa sih, framing ya, ada Iya, 5 tips jam. oke dari Kak Teti. Dan ada lagi yang mau ditambahin nggak Kak Teti sebelum kita akhiri nih? Ternyata kita udah mau 45 menit loh ngobrolnya. Lumayan ya. Iya. Kalau balik lagi ke minimalis parenting nih. Sebenarnya kan minimalis itu menyederhanakan hidup ya. Tadi kenapa jadi ada maksimalis? Tadi ada dua sebenarnya minimalis parenting itu. Pertama kan yang materi, masalah mindset, masalah kita mengelola emosi ya, non materi. Dan ada juga materi. Nah materi itu mungkin yang tampak kayak barang-barang di rumah ya, barang-barang anak, barang-barang suami. Nah ini juga memang ada pengaruhnya sih menurutku, ada pengaruhnya. Ketika kita punya banyak barang dan barang itu masuk ke hati, barangnya itu tuh yang poinnya itu masuk ke hati. Nah itu jadi masalah emosi. Gitu ya? Misalkan masalah mainan anak aja ya. Mainan anak itu misalkan terlalu banyak dan akhirnya anaknya nggak mau beberes gitu ya, semuanya serba diberantakin. Itu juga kan mengundang memicu emosi sebenarnya. Jadi kalau bisa sih ya ajak anak aja, mainan yang mau dimainin yang mana aja ya, yang kamu suka deh, yang favorit kamu apa. Kalau saya nyediain kotak sih ada 2, yang satu Lego, yang satu mobil, karena mereka sukanya Lego dan mobil, bikin kotak gitu. Jadi ya udah itu aja sih yang dimainin. Cuman mereka jadi taruh sendiri. Oh ya udah main, ini rumahnya Lego, ini rumahnya mobil. Jadi udah tahu tiap hari kayak gitu. Bahkan yang umur 2 tahun pun dia udah tahu kayak gitu. Wow. Berarti itu emang harus diajarin ya, maksudnya. Iya. Aku habis main tuh dirapihin lagi ya, gitu. Jangan asal ini aja. Nah kalau adik aku beda, dia nggak membiarkan teman tetangganya tuh main ke rumah, karena dia pikir kalau udah nggak berantakan nggak mau ngeberesin. Kalau aku bilang dulu, kalau aku bilang sama anak-anak tetangga itu, kalau misalnya mau main di rumah tante harus beresin lagi ya. Aku nggak peduli kalau aku jadi kayak tante agak galak gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya bagus juga sih anak jadi tahu aturan ya, di rumah dia, di rumah orang itu kan ada aturannya. Jadi belajar juga sih sebenarnya anak-anak. Karena mungkin kita pun mau anak kita gitu ya, kalau di rumah orang jangan sampai berantakin barang orang gitu. Betul. Nah kalau aturan ini sebelum diakhirin, kalau aturan nih kan kalau kita mau ngajarin anak tentang aturan di rumah orang, aku pernah memperlakukan itu dan terlalu strict kayaknya gitu. Ada nggak sih cara fleksibel yang anak tuh gak ngerasa diatur-atur tapi ngena gitu loh aturannya ke anak? Kebetulan kalau sekarang karena pandemi ya anak kan jarang main ya, karena terbatas juga kan. Kalau aku sih lebih senang main tuh anak-anak outdoor aja. Jadi kalau sama anak tetangga ya, misalkan sore. Jadi kan anak tuh kan udah banyak di rumah. Jadi kalau sore habis asar tuh ya udah kita di luar aja, kita main, kita lari, kita main bola. Jadi mainnya fisik aja deh, aktivitas fisik. Pertama ya nggak berantakin rumah. Kedua emang anak kan butuhnya memang bergerak juga gitu. Yep. Jangan dikurung. Kurung di rumah. Apalagi kalau mainnya HP terus kan, itu perlu diiniin juga. Fisiknya harus distimulasi gitu. Jangan sampai di rumah terus. Ya, kalau aku sih gitu. 2 jam ya kalau nggak salah pakai ponsel ya. Pakai gadget.
Jarang sih, jadi jarang kalau untuk main-main, paling ya sekali 2 kali. Tapi banyaknya outdoor mainnya sama anak tetangga tuh di halaman. Karena aku kan punya kelinci juga tuh, kadang ayo mainnya sama kelinci. Iya, iya, benar-benar. Gitu-gitu sih. Mhm. Jadi balance dan waktu yang fokus ke anak-anak itu nggak cuma ngajarin dia aja, tapi juga Iya. ngajak main, ngajak apa ya, Kadang ngajak ceritain apa baru ya. ngajak-ngajak jalan-jalan keliling komplek, kadang sore tuh anak-anak udah menagih, jadi udah ajan asar tuh, Umi ayo pakai kerudung, ayo kita keluar. Oh, tapi itu jadi kayak kadang momen yang menikmati ya. kadang keluarnya tuh cuman kayak nyari apa, masih banyak tanaman ya di rumah tuh di luar. Kadang ada putri malu, mereka seneng kan tuh kalau putri malu kan kayak ketutup-ketutup gitu. Terus ada bunga-bunga kecil-kecil tuh di rumput, mereka petik. Nama ini sesuka hati aja, ini bunga ini bunga ini. Pokoknya ya gitu-gitu sih. Jangan ya karena kita fokus jadi nggak ada beban sih sebenarnya. Enaknya itu. Kita fokusnya ke anak gitu, bukan bukan parenting tuh bukan buat dipamerin ke medsos gitu. Bukan untuk adu hebat dengan ibu yang lain, bukan. Mungkin iya anak pertama itu dulu aku masih gitu ya, masih idealismenya ini harus gini harus terlihat seperti ini. Tapi makin kesini tadi anak tuh ya butuhnya kegiatan sama kita, aktivitas bareng yang emang bareng gitu. Mamanya nggak kemana-mana pikirannya. Iya, itu yang emang PR banget buat ibu ya. Apalagi Kak Teti hebat juga loh, itu kan anak laki-laki 2, anak perempuan 1 ya kalau nggak salah. Enggak, tiga-tiganya laki-laki. Iya, sorry, tiga-tiganya laki-laki. Nah itu lebih kan, mereka lebih aktif gitu kan. Iya. Bagi waktu buat 3 anak itu gimana kan, dengan usia yang beda, pasti beda-beda juga ya kan. Kalau kakak yang pertama itu kan dia PJJ udah kelas 4 SD. Ya tadi dari jam 9 sampai jam 12 kita selesain semua tugas-tugas gitu, belajar kalau masih ada sisa waktu belajar yang lain. Kalau adik-adiknya tadi paling senang sebenarnya di rumah mah ya, paling kan kayak gambar, main nyusun-nyusun Lego, balok atau yang lain. Sisanya dia lebih seneng, mereka berdua ya yang 4 tahun dan 2 tahun lebih senengnya outdoor sebenarnya. Main sepeda, main mobil-mobilan di luar tuh lebih senengnya kayak gitu. Kalau kakaknya sendiri sih karena udah puas ya, dulu dia jaraknya agak jauh, udah puas sendiri. Kadang kalau di rumah ya udah dia di rumah. Kalau dia lagi pengen main bola sama adiknya dia ikutan, kadang main. Jadi wasitnya kadang kayak gitu. Ya kayak gitu. Kalau untuk dia sih biasanya malam sih. Kalau anak udah SD gitu biasanya dia kan punya dunia sendiri ya kadang. Dia sekarang senengnya ngegambar gitu. Kadang lihat YouTube buat buat cari tutorial gambar. Terus kalau asar dia boleh main game tuh, main gadget boleh dari asar sampai itu aturan di rumah sama Kak Teti. Jadi dia kalau sholat tuh paling getol tuh sholat asar. Pas azan berkumandang langsung sholat. Karena habis itu bisa main game. Main game, iya. Jadi sebenarnya dia tahu udah 5:30, udah mau sholawat itu udah mau maghrib, ya udah kayak gitu dia mandi, udahan. Kayak gitu sih sekarang di rumah. Nanti paling malam dia minta temenin ngobrol, biasanya dia. Mimi sini deh aku pijitin. Kenapa emang? Pokoknya aku tapi ajak ngobrol ya, aku pijitin. Kadang ngobrolin temennya. Jadi curhat gitu dia ya? Iya, pernah sampai nangis. Lucu sih gitu nangis. Iya. Nangisnya cuma ya kalau gitu. Kayak gitu kan anak perempuan ke mamanya gitu. Tapi ini anak laki-laki bisa kayak gitu tuh hebat banget Kak Teti. Ya gimana ya, mungkin karena dia juga ya masih usia 9 tahun sih ya, masih belum ya, masih jiwa anak-anaknya masih ini sih, masih kental gitu, dan kan sekarang susah sosialisasi juga, jadi ya mau nggak mau ya kita aja nih di rumah gitu, susah Terus ke ya, yang lain. curhat-curhatan bareng adik-adiknya juga denger gitu. Kalau sama adiknya mereka paling cerita yang kadang absurd gitu, yang aku juga nggak ngerti sih. Mereka punya with time sendiri sih, kadang malam biasanya tuh mau tidur kayak kakaknya manggilin, sini ke kasur tuh pada naik. Ntar kalau nggak bacain cerita, ngarang cerita, pokoknya sampai adik-adiknya kadang suka takut lah, suka apa ya gitu sih. Mereka kadang punya dunia bertiga. Waktu we time-nya Kak Teti sama suami ya berarti ya. Ya kadang kita ngobrol sih banyaknya, atau nonton berita, karena kita kadang apa sih yang update gitu, nggak update juga kan ya, TV udah jarang dinyalain. Ini kalau anak-anak lagi anteng gitu bertigaan ya, kita update info, ada apa aja nih yang lagi happening
Kadang kayak gitu. Ngobrolnya ngobrol ringan-ringan aja sih. Gak pernah yang serius-serius. Ya, berat dunia ini. Iya betul. Makanya pas baca buku Minimalis Parenting itu kok ya aku banget gitu. Kayaknya yang dari dulu sama suami itu memang kalau apa-apa tuh mikirin esensinya gitu. Kalau mau apa-apa tuh coba analisis kebutuhannya. Jangan-jangan kita ikutan doang nih sama orang, tapi nggak sesuai sama kemampuan kita, nggak sesuai sama kebutuhan kita. Soalnya kalau gitu nanti ujungnya kita juga kan yang bakal repot. Jadi gitu. Untung suami sama saya selalu mikir kalau apa-apa tuh harus esensinya dulu gitu. Jangan sampai Itulah yang menyatukan kalian sih. jadi ya udah deh, sampai sejauh ini alhamdulillah masih sejalan pola pengasuhannya. Thank you banget ya Kak Teti, ngobrol santai berfaedahnya nih, bener ya, aku jadi dapet insight yang banyak banget gitu loh. Tadi udah 5 untuk minimalis parenting itu emang itu penting banget. Yang pertama tadi apa? Reframing itu harus terus list kebutuhan anak apa, fokus timingnya, timetable-nya, terus apa namanya, waktu emas, jam emas, lagi apa ya? Tadi memfilter, jangan lupa memfilter informasi, jangan sampai kita overload informasi. Iya. Oke deh, kalau mau tahu bukunya ini nih. Tuh, oh itu bukunya. Ini punya. Tebel juga ya. Tebel juga ya. Bahasa Inggris pula kan? Enggak, udah diterjemahin. Oh, udah diterjemahkan. Udah terjemahan. Oke. Kalau ada yang mau tanya-tanya soal minimalis parenting bisa DM sama Kak Teti kan? Ya aku juga masih belajar banyak sekali sebenarnya ini. Sama-sama belajar ya biar lebih enak. Boleh DM ke Kak Teti Tanoyo. Bener nggak nih aku nih? Iya. betul. Teti Tanoyo bisa di add aja Instagramnya. Thank you banget. Makasih banget udah sharing tentang minimalis parenting. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di acara offline ya kalau udah nggak pandemi. Oh iya ya, bener ya. Udah berapa lama banget ya di rumah ya? Udah setahun. 2 tahun hampir ada ya. Ini juga Wijaya Stuti Ngobras ada karena pandemi. Karena aku bosan. Ini episode berapa ya ini? Hebat. Keren. Ini juga hebat. 100. Ini di sela-sela kesibukan hebat loh. Bisa bikin tanda kutip podcast lah ya. Ini keren. Idenya keren. Aku seneng tuh kalau ibu-ibu tuh gini gitu. Jadi di sela-sela kesibukan masih bisa sharing, bisa enjoy hidupnya gitu, bisa tahu apa senengnya. Ngurangin stres banget kayaknya buat ibu-ibu nih kayak gini-gini. Kadang aku juga suka ngobrol receh-receh kayak rakor gitu. Oh iya betul. Tapi sekarang lagi pengen serius aja karena kayaknya butuh insight tentang parenting lebih banyak. Thank you banget ya Kak Teti ya. Iya, sama-sama. Sangat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di mungkin nanti episode lain kita ngobrol. Oke, episode 42 nanti rahasia deh, aku belum ketemu narasumber yang keren lagi. Sampai ketemu ya Kak Teti ya. Iya, mudah-mudahan bisa ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.